meramu pil tingkat raja. Di istana kerajaan Han, kini menjadi ramai saat mendengar jika pahlawan baru bagi kerajaan Han dan kerajaan Long akan berkunjung. Setelah menandatangani kesepakatan perjanjian damai 4 kerajaan, Excelsior harus mengunjungi satu persatu setiap kerajaan, dengan tujuan untuk keadilan bagi keempat kerajaan itu. Selain itu, sebagai wali, Excelsior juga harus menjalin hubungan kepada setiap kerajaan manapun, tanpa terkecuali. Ini juga atas saran Lotus Bao, agar Excelsior belajar berinteraksi dengan ras manapun, dan juga mengenal semua karakter di benua Jiangsan. Pikirku, setelah ini selesai aku bisa menjadi santai, gerutu Excelsior saat berbaring di punggung Raja Fung, sambil mengunyah pil kultivasi tingkat raja layaknya permen saja. Melihat Excelsior memakan pil kultivasi seperti itu, membuat 9 wanita ingin memukuli Excelsior saja. Tidak hanya ke-9 wanita itu saja, Raja Pilhan, Raja Han Sao dan Penatua Agung juga geregetan. Apalagi mendengar ucapan si bayi ajaib. Pasalnya, membuat pil kultivasi tingkat raja tidaklah mudah dibuat, membutuhkan proses yang sulit dan waktu yang lama. Apalagi tanaman obat dan roh yang sangatlah langka di benua Jiangsan. Dan lagi, sebagai wali penjaga benua harus memang seperti ini, mengunjungi setiap kerajaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Buk, aduh, sakit tahu, keluh Excelsior saat Bao Sue memukul pinggangnya, sambil melihat wajah Bao Sue yang sedang memplototi dirinya. Excelsior juga melihat wajah semua orang, termasuk ke-8 wanita itu. Excelsior menelan salivanya, karena ekspresi mereka tidak sedap dipandang. 2 wanita yang sekarang menempel pada Excelsior adalah Ratu Jingjiao dan Ratu Rubah Ekor 9, Gaibian Baoyu, orang mengenalnya Ratu Baoyu. Ratu Jingjiao dari ras Pony XS, dengan basis kultivasi tingkat Sein level 5, usianya 50 tahun. Sedangkan Ratu Baoyu dari ras Rubah Ekor 9, dengan basis kultivasi tingkat Sein level 5, usianya 45 tahun. Kedua wanita itu sangat cantik. Dari 9 wanita itu, mereka memiliki keunikannya masing-masing. Mana pil kultivasi tingkat raja? Itu bukan camilan tahu. Rajuk Bao Sue dengan meminta pil kultivasi tingkat raja pada Excelsior. Sayang, itu sangat berharga, dan mampu meningkatkan basis kultivasi hingga 1 level, jika berada pada tahap Sein. Jika berada tahap Kaisar, mampu meningkatkan 2 level dan seterusnya. Jelas Ming Mei kepada kekasihnya, sambil ngedipkan mata dan mengulurkan tangan kanan. Tidak hanya Bao Sue dan Ming Mei yang meminta pil kultivasi kepada Excelsior, tetapi ke-7 kekasihnya juga mengulurkan tangan. Demikian juga semua orang yang ikut menunggangi Raja Fung. Mereka ikut mengulurkan tangan. Hahaha. Raja Simo, kami dari ras burung gajah. Maksudku dari ras binatang manapun akan saling berebut untuk mendapatkan pil kultivasi tingkat raja tahap puncak. Raja Fung tertawa, dan berbicara setelah mencium aroma pil yang dimakan oleh Excelsior. Karena semua orang meminta pil kultivasi tingkat raja, mau tak mau Excelsior berdiri. Baiklah, aku akan buatkan. Sebab punyaku tinggal sedikit, ujar Excelsior kepada mereka semua. Mendengar ucapan Excelsior, semua orang terlihat gembira dan penuh antisipasi. Seorang ahli alkemis yang akan membuat pil, pasti banyak orang yang berminat melihatnya. Fung, turun dulu.
pinta Excel Simo kepada Raja Fung. Segera Raja Fung turun. Setelah mendarat, Excel Simo meninggalkan punggung Raja Fung diikuti semua orang. Lalu, Excel Simo mencari tempat teduh dan berhenti. Dang! Excel Simo mengeluarkan tungku berwarna keperakan. Tampak biasa bagi sekelas Ming Mei. Bahkan tungku milik Ming Mei jauh lebih baik dari miliknya. Sayang, gunakan saja tungku milikku. Tawar Ming Mei yang mengira kekasihnya tidak memiliki tungku terbaik. Tidak perlu. Ini saja sudah cukup. Tungku hanyalah pendukung kedua setelah api. Lagian saya hanya membuat pil tingkat raja. Jawab Excel Simo sambil menjentikkan jari. Seketika api surgawi yang dimanipulasi menjadi api nirwana keluar dari jari telunjuk Excel Simo. Sontak semua orang terkejut saat mengetahui jenis api yang dimiliki si bayi ajaib. Api nirwana. Seru semua orang yang tidak berharap Excel Simo memiliki api nirwana yang langka. Walau tidak seperti api surgawi yang sangat langka, mendapatkan api nirwana saja sudah sangat beruntung. Apalagi jika mendapatkan api surgawi. Semua orang pikir Excel Simo hanya memiliki api biasa yang memanfaatkan inti binatang berunsur api. Sebab mereka melihat Excel Simo saat membakar tubuh para pimpinan. Semua orang segera berjalan mundur saat merasakan panasnya api nirwana. Hanya mereka yang memiliki unsur elemen api yang masih tahan, atau yang memiliki basis kultivasi di atas disiple. Wush, wush. Excel Simo mengeluarkan banyak tanaman obat langka. Dan semua tanaman itu masuk ke dalam tungku. Dengan segera, semua tanaman itu Excel Simo bakar dengan api nirwana secara bersamaan, tanpa harus mengekstrak satu persatu tanaman langka itu. Ah, gila, gila. Hancur itu tanaman langka. Teriak histeris dari mereka yang berprofesi sebagai alkemis, terutama Raja Pilhan dan Xiao Qiao. Oh, tidak Kak. Sayang, jangan seperti itu. Cegah Ming Mei yang tidak ingin kekasihnya menyia-nyiakan tanaman langka hanya untuk membuat pil. Aksi Excel Simo jelas menjadi semua orang khawatir dan tercengang. Masalahnya tidak ada yang bodoh mengekstrak tanaman roh dan tanaman obat secara bersamaan. Sebab setiap tanaman itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika seorang alkemis ingin mendapatkan esensi dari tanaman, maka jalan satu-satunya mengekstrak secara bertahap dan satu persatu. Namun, bagi Excel Simo aturan itu tidak berlaku. Terlalu lambat pikirnya. Melihat ekspresi mereka, Excel Simo tertawa sambil terus membakar kotoran yang terdapat pada tanaman langka itu. Jangan khawatir. Seorang alkemis yang paling penting adalah pengendalian kontrol api, kekuatan spiritual dan persepsinya. Ketiga hal itu sangat penting agar saat meramu tidak mudah gagal. Jelas Excel Simo kepada semua orang. Masalah karakteristik pada tanaman itu memang perlu belajar memahami setiap tanaman. Tapi jika memiliki api di atas api inti binatang itu tidak diperlukan. Lanjut Excel Simo yang semua orang pahami. Iya, tapi caramu itu tidak sesuai aturan hukum alkemis. Sangga Xiao Qiao yang terlihat sedih melihat tanaman langka telah terbakar sebagiannya. Hehehe, aturan dibuat untuk dilanggar. Guru muda Qiao. Goda Excel Simo kepada kekasihnya yang tidak menepati janji setelah kalah bertarung waktu itu. Terserah. Terserah. Lagian itu juga milikmu. Jawab Xiao Qiao dengan kesal jika kekasihnya sedang mengoda. Padahal Excel Simo sedang meramu pil. Segera semua tanaman itu mengeluarkan aroma. Dan secara berlahan mengeluarkan cairan esensi yang terkandung di dalam tanaman.
Semua orang memperhatikan dengan seksama, berharap bisa mengambil pelajaran yang tidak pernah mereka alami seperti yang dilakukan oleh wali benua. Setelah memakan waktu 2 dupa, semua obat telah berubah menjadi cairan. Lalu, dengan sigap, tangan kiri yang sedari tadi diam, Excelsior gerakan ke depan tungku. Dengan tangan kirinya, Excelsior memisahkan cairan dari kotoran yang masih tercampur, dan tangan kanannya memadatkan cairan itu. Kontrol api yang luar biasa di usia muda. Pujian gengsi Raja Pilhan. Dia jadi teringat pernah menantang Excelsior untuk membuat pil jiwa tingkat raja tahap rendah. Iya, ini luar biasa. Bagaimana caranya dia belajar selama ini? Dan siapa gurunya yang hebat itu? Sahut Penatua Agung Long Wenhua. Dia penasaran dengan sosok yang berada di belakang Excelsior. Raja Fung yang tahu siapa di belakang rajanya, tersenyum bangga. Jika mereka tahu siapa Excelsior yang sebenarnya, sudah dipastikan akan gemetaran. Selain Raja Fung, Bao Sue, Loi Anci dan Dewan Agung dari ras Thunderbird juga mengetahui. Walau sudah mengetahui sosok hebat di belakang Excelsior, mereka juga tidak ingin melewatkan seorang ahli alkemis yang sedang meramu pil. Semua orang melihat tanpa mengedipkan mata, khawatir ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari seorang ahli. Episode sebelumnya. Chapter 95 Istana Iblis Timur. Episode berikutnya. Chapter 97 Pil 7 Garis Tahap Puncak. Chapter 97 Pil 7 Garis Tahap Puncak. Secara berlahan, cairan itu mulai terbentuk bulat. Jumlahnya mencapai 100 butir pil. Semua orang saling bertukar pandang. Pasalnya, mereka tidak pernah melihat seorang alkemis mampu membuat puluhan pil dalam sekali jalan. Umumnya setiap satu set ramuan jenis ini hanya bisa menjadi satu pil, jika dibuat oleh ahli yang sudah setingkat dengan Raja Pilhan. Raja Pilhan saja hanya mampu membuat hingga 3 pil, dengan catatan jika tidak ada kendala saat meramu pil. Aku kira 10 set ramuan itu hanya bisa jadi 10 atau 15 butir. Aku tidak menyangka jika wali benua mampu memaksimalkan semua ramuan itu dengan sempurna, ujar Raja Pilhan sambil geleng-geleng. Apa perlu bertanding meramu pil jiwa dengan wali benua? Goda Raja Han kepada saudaranya. Kuf, sama saja memalukan diri sendiri di hadapan ahlinya, dengus Han Heng yang tidak ingin melawan Excelsior. Luar biasa tingkat fokusnya. Jika aku yang membuatnya di tempat terbuka seperti ini, sudah pasti akan meledakkan tungku berkali-kali. Puji Xiao Qiao yang mengagumi kekasihnya yang mampu fokus dalam keadaan di tempat terbuka. Biasanya seorang alkemis membutuhkan tempat tenang dan sepi saat akan meramu pil. Terkadang banyak alkemis harus bermeditasi terlebih dahulu untuk memenangkan pikiran, agar bisa fokus dan tidak mudah terpengaruh apapun. Proses akhir. Perhatikan ini. Tapi sebelumnya, aku jelaskan dulu bagaimana caranya agar cairan esensi tanaman tidak saling bentrok. Kata Excelsior kepada mereka semua. Dia berhenti bicara saat Ming Liling mengusap keringat di wajahnya. Sontak perbuatan Ming Liling membuat semua orang kaget. Sayangnya terlambat untuk mencegah Ming Liling, agar tidak mengganggu proses tahap akhirnya yang menentukan seberapa besar tingkat kesuksesan meramu pil. Tahap akhir. Apakah pil itu menjadi dawan atau pil tingkat rendah? Dawan adalah jenis pil yang tidak berguna. Jika dikonsumsi itu seperti racun bagi tubuh. Linger. Gila kamu. Jika gagal dengan ganggu tadi, pil itu bisa hancur. Panggil Xiao Qiao pada Ming Liling.
sambil akan menariknya. Maaf, saya tidak tahu. Sesal Ming Liling yang memang tidak tahu jika perbuatan itu berakibat fatal bagi seorang alkemis manapun. Tidak masalah. Lihat tidak terjadi apa-apa. Sela Excelsior sembari membelai kepala Ming Liling dengan tangan kirinya. Seketika Ming Liling tersenyum. Padahal dirinya ingin menangis akan kecerobohan ini. Semua orang menghela nafas lega saat melihat jika proses terbentuknya cairan menjadi pil tidak terganggu. Seperti yang kalian lihat, di saat kita ingin mengekstrak banyaknya ramuan secara bersamaan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan tanaman yang memiliki ketahanan rendah terhadap api. Jelas Excelsior kepada semua orang. Dengan begitu kita bisa mengontrol api dengan daya panas yang berbeda. Aku rasa kalian semua sudah memahami ini. Lanjut Excelsior. Semua orang menganggukkan kepala. Tanda mereka memahami ucapan wali benua. Namun, setelah itu mereka geleng-geleng. Sebab mengontrol api secara terpisah sangat sulit. Autor, kayak kebo saja. Ya, saya mengerti tidak mudah mengendalikan api di saat bersama, apalagi membagi fokus kita. Saya belajar sangat lama untuk membagi fokus dan mengontrol api secara bersamaan. 6 tahun sejak usia 1 tahun. Kata Excelsior seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Bruk. Bruk. Seketika semua alkemis terduduk di tanah. Dan juga sebagian yang bukan alkemis. Terlihat mereka malu hingga meneteskan air mata. Sepertinya hidup selama ini adalah sia-sia di hadapan Excelsior. 6 tahun dari usia 1 tahun. Bocah bunuh saja aku. Aku sudah hidup ratusan tahun. Tapi masih begini saja. Dan kamu bilang sudah belajar sangat lama. Hei, usiamu saja baru 12 tahun. Tahu, gerutu mereka di dalam hati. Mereka sangat gemas. Ingin rasanya menjejalkan tungku itu ke dalam mulut Excelsior yang tampak tidak berdosa. Sun Yao, Raja Fung dan yang sudah mengenal Excelsior menahan tawa melihat ekspresi mereka yang putus asa. Ucapan Excelsior seperti menusuk hati. Meremukkan tulang, dan setelah itu dibanting dengan keras. Kenapa kalian seperti itu? Sebenarnya saya iri kepada kalian, karena sudah mengetahui banyak hal. Daripada saya yang masih belum mengerti, kata Excelsior kepada mereka. Segera mereka berdiri dan terlihat senang dengan semangat yang diberikan oleh Excelsior. Saya kecewa pada diri sendiri, sebab saya tidak mampu membuat pil tingkat-tingkat peri benua. Lanjut Excelsior berbicara dengan nada kecewa berat. Bruk, bruk. Lagi mereka terduduk lemas saat mendengar ucapan Excelsior di bagian terakhir. Kali ini ucapan Excelsior seperti gunung menghantam tubuh mereka. Awalnya mereka diangkat setinggi langit. Tapi tidak lama setelah itu dibanting ke tanah dengan sangat keras. Bocah, bunuh saja diriku tulang tua ini. Daripada mendengar ucapanmu yang sangat menyakitkan. Dalam benak mereka yang tidak mampu berbicara lagi. Terlihat air mata mengalir deras. Mereka sudah tidak sanggup lagi mendengar ocehan si bayi ajaib. Jika terus mengikuti Excelsior dalam hitungan hari, mungkin mereka akan bunuh diri dengan mengantung leher di tanaman jamur. Ya, waktu itu saya gagal karena basis kultivasi masih berada tingkat kaisar. Ujar Excelsior sembari mengontrol api dengan menambah panas agar pil itu segera menjadi sempurna. Dang, dang. Suara dentangan tungku saat pil telah terbentuk sempurna. Terlihat 7 garis berwarna-warni di pil itu.
Pil tingkat kaisar tahap puncak seperti memiliki kehidupan sendiri. Dan semua orang mengetahui hal itu. Klik. Bus. Excelsior menjentikkan jari tangan kiri. Dan tercipta sebuah formasi melindungi tungku. Agar pil 7 garis tahap puncak tidak melarikan diri. Lagi mereka terkejut dengan berbagai ekspresi. Mereka tidak mampu lagi menahan jantung yang ingin melompati keluar di hadapan si bayi ajaib. Excelsior yang berada di dalam formasi bersama tungku terlihat serius. Sebab ini adalah tahap akhir meramu pil tingkat raja tahap puncak. Dentang. Krekek. Suara benturan semakin keras di saat api nirwana membakar lebih panas. Tungku juga mulai retak seperti jaring laba-laba saat terkena benturan. Semua orang juga ikut serius, hingga tidak berani bernafas dengan bebas. Bom. Akhirnya tungku meledak dan menciptakan asap putih yang menutupi Excelsior. Semua orang kaget dan bergerak ingin menyelamatkan Excelsior. Namun, mereka terblokir formasi arai yang dibuat Excelsior. Suami, Simo, Wali Benua. Semua orang berteriak memanggil nama Excelsior. Jelas mereka panik, sebab ledakan tungku juga berbahaya bagi siapapun. Mereka beruntung dilindungi formasi arai. Jika tidak, pasti akan terluka walau tidak membahayakan jiwa. Tenang saja. Saya tidak apa-apa. Suara Excelsior di dalam kepulan asap. Mereka menjadi lega dan bernafas secara normal. Tidak berselang lama, kepulan asap menghilang. Dan terlihat Excelsior tidak terluka sama sekali. Bahkan pakaiannya saja tidak ada yang robek. Mereka juga melihat 100 pil melayang di udara, memutari tubuh Excelsior. 100 pil itu bersinar terang dengan 7 garis yang semakin indah. Aroma khas pil tingkat raja tahap puncak segera tercium oleh semua orang. Berikan botol giok kalian, pinta Excelsior kepada mereka. Segera mereka memberikan 1 botol giok kepada Excelsior, termasuk ke-9 kekasihnya. Raja Fung, Sun Yao Heibao, Ma Xiniu, Lei Jieru dan pengikutnya juga ikut memberikan botol giok kosong. Segera Excelsior memasukkan 3 butir di setiap botol, dan segera menutupnya. Lalu, semua botol itu ia kembalikan kepada pemiliknya. Wush, wush. Mereka menangkap botol giok itu dengan cekatan, dan memegang erat botol giok mereka. Mereka mengganggap pil tingkat raja tahap puncak sangat berharga. Lagi Excelsior memakan 1 butir pil itu seperti permen saja, tanpa peduli dengan kegembiraan mereka. Melihat itu, Bao Sue segera mengulurkan tangannya, dengan ekspresi masam. Bahkan ke-8 kekasihnya juga sama. Episode sebelumnya. Chapter 96 Meramu Pil Tingkat Raja. Episode berikutnya. Chapter 98 Tiba di Kerajaan Han.